Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Feri Ramadhani, NIM saya 2024 01021445. Kali ini saya akan membahas topik sesi 1 sampai sesi 7. Oke, saya akan membahas sesi 1 dengan topik sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas pengertian ekonomi dan masalah ekonomi. Definisi ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, atau yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, hukum, atau ilmu. Secara harfiah berarti ilmu atau manajemen yang mengatur rumah tangga. Lalu ada ilmu ekonomi, ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia terkait produksi, distribusi barang atau jasa. Lalu ada masalah ekonomi, muncul karena kebutuhan dan keinginan manusia terhadap barang atau jasa tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan lainnya sangat terbatas. Yang lalu ada hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama ada primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Lalu yang kedua, kita akan bahas karakteristik perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama ada peran pemerintah yang tugasnya memiliki kendali yang sangat besar dalam lini kehidupan masyarakat, terutama sejak rezim Orde Baru. Lalu yang kedua ada kelemahan struktural, pendapatan per kapita, serta kemampuan pengadaan infrastruktur tergolong rendah akibat manajemen sosial politik masa lalu. Lalu ada sifat dualistik, yaitu perekonomian Indonesia memiliki dua sisi yang berjalan bersamaan, yaitu ada sektor modern, sektor tradisional, dan demografi. Dan yang ketiga, kita akan bahas sejarah dan periodisasi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia melewati beberapa fase kebijakan penting, yaitu diantaranya di tahun 1945 hingga 1952, yaitu ekonomi perang gerilya. Lalu yang kedua ada di tahun 1952 hingga 1959, yaitu pembangunan ekonomi nasional. Dan yang ketiga ada 1959 hingga 1966, yaitu ekonomi terpimpin. Lalu ada di 1966 hingga 1973, yaitu ekonomi demokrasi. Dan ada juga 1973 hingga 1980, yaitu bonansa minyak atau oil boom. Dan yang ke 1980 hingga 1987 ada pasca bonansa minyak. Dan yang 1987 hingga 1996 ada ekonomi kerakyatan. Lalu 1996 hingga 2003 ada ekonomi liberal. Dan yang terakhir 2003 hingga sekarang yaitu ekonomi desentralisasi. Dan yang keempat, kita akan bahas struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada makrosektoral, yang kedua keuangan, dan yang ketiga ada penyelenggaraan kenegaraan. Dan yang kelima, kita akan bahas posisi ekonomi Indonesia di dunia dan hambatannya. Yang pertama ada kekuatan regional dan global, dan kedua ada prospek, lalu yang ketiga ada faktor penghambat. Faktor penghambat kemajuan Indonesia masih kerap tertahan oleh masalah domestik seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, persoalan politik atau non-ekonomi, serta masalah struktural seperti kemiskinan dan pengangguran. Oke, lanjut, kita akan bahas materi yang sesi 2, yaitu materinya sistem perekonomian Indonesia. Oke, yang pertama kita akan bahas definisi sistem ekonomi. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya atau faktor produksi dan mengatur alokasi hasil produksi baik pada individu maupun organisasi. Lalu yang kedua ada komponen sistem yang terdiri dari unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomis sebagai objek, serta perangkat kelembagaan atau lembaga formal atau non-formal, hukum, kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang mengatur kegiatan berekonomi. Dan yang terakhir ada perspektif lain. Menurut Sheridan 1998, sistem ekonomi mencerminkan cara manusia melakukan kegiatan ekonomi dalam mencari kepuasan atau kebahagiaan pribadi. Dan yang kedua ada, kita akan bahas jenis-jenis ekonomi di dunia. Negara-negara di dunia menerapkan sistem perekonomian yang berbeda-beda. Secara garis besar,
terbagi menjadi 4 sistem utama. Yang pertama kita akan bahas sistem ekonomi tradisional, yaitu yang ada pengertiannya sistem yang diterapkan masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan mengandalkan alam dan tenaga kerja. Lalu ada karakteristik berpusat kepada keluarga atau suku, berbasis masyarakat nomaden atau pemburu pengumpul, memproduksi hanya untuk kebutuhan sendiri, bergantung pada barter, berkembang setelah mulai menetap atau bertani, serta belum mengenal pembagian kerja. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kelemahan. Hubungan antar individu sangat erat dan minim persaingan, tidak sehat. Namun produktivitas rendah karena teknologi sangat sederhana serta rentan terhadap perubahan cuaca. Contohnya suku asli di Arktik Amerika Utara, Rusia bagian timur seperti orang Sami di Skandinavia, dan masyarakat pertanian subsisten di Haiti. Lalu kita akan bahas sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Pengertiannya sistem ekonomi di mana kekayaan produktif dimiliki secara pribadi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui mekanisme pasar. Lalu ada 6 asas utama: hak memiliki pribadi atas alat produksi, kebebasan berusaha dan memilih, motif kepentingan diri sendiri, persaingan bebas di pasar, harga ditentukan oleh pemerintah dan penawaran, serta peranan pemerintah yang terbatas. Lalu ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu menumbuhkan kreativitas warga dan menghasilkan barang bermutu lagi. Di sisi lain, memicu eksploitasi tenaga kerja, monopoli, dan sulitnya pemerataan pendapatan. Contohnya di Amerika Serikat dan negara-negara bagian Eropa. Oke, kita lanjut membahas sistem ekonomi sosialis atau komando. Pengertiannya kebalikan dari kapitalis, di mana pasar dikendalikan oleh pemerintah melalui peranan terpusat. Pemerintah menguasai faktor produksi penting dan menentukan jenis serta distribusi barang. Kelebihan dan kelemahan: inflasi dan pengangguran lebih mudah dikendalikan pemerintah, namun mematikan inisiatif individu, memperlambat pertumbuhan karena minimnya wirausaha serta mengabaikan inovasi. Lalu kita akan bahas sistem ekonomi campuran. Pengertiannya sistem yang menggabungkan elemen kapitalis dan komando, kekuasaan pemerintah dan kebebasan swasta berjalan bersamaan dengan porsi seimbang. Karakteristiknya sumber daya vital dikuasai negara demi kepentingan publik, sementara swasta bebas bergerak dalam batasan dan pengawasan ketat pemerintah untuk mencegah monopoli serta membantu golongan lemah. Dan yang ketiga, sistem perekonomian Indonesia. Landasan konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 44. Secara konstitusional Indonesia tidak menganut kapitalisme maupun sosialisme. Lalu ada prinsip demokrasi ekonomi dan implementasi pasal 3 UUD 1945. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu yang kedua, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu ada karakteristik hak memiliki produksi berada di tangan negara, koperasi dan swasta, kepemilikan barang konsumsi bebas terkendali serta adanya intervensi pemerintah dan mempengaruhi mekanisme pasar. Lalu ada yang keempat, struktur perekonomian Indonesia, makro sektoral dan spasi, tinjauan pelaku ekonomi dan birokrasi pengambilan keputusan. Lalu kita akan bahas sesi ketiga yang judulnya pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Yang pertama kita akan bahas definisi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau produksi nasional bruto. Keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatannya total dan pendapatan
per kapita dengan memperhitungkan pertambahan produk, disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Hubungan antar keduanya yaitu pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua kita akan bahas komponen indikator dan faktor pendorong. Ada 3 yaitu sebuah proses, peningkatan pendapatan per kapita, lalu peningkatan jangka panjang. Indikator keberhasilan yaitu ada indikator ekonomi, indikator sosial, dan faktor yang mempengaruhi ada faktor ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, keahlian, dan kewirausahaan. Lalu faktor ekonominya ada kondisi sosial budaya, politik, kelembagaan, dan sistem yang berlaku di masyarakat. Lalu yang ketiga kita akan bahas dampak pembangunan ekonomi. Yang dampak positifnya adalah melancarkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan kerja. Dan dampak negatifnya jika tidak direncanakan dengan baik dapat merusak lingkungan hidup serta mengurangi lahan pertanian terbuka hijau akibat alih fungsi infrastruktur dan industri. Solusi dan kebijakan pemerintah ada pemberdayaan UKM, infrastruktur dan investasi sektoral, dan pendidikan kependudukan. Lanjut di sesi 4 yang topiknya kemiskinan dan kesenjangan. Yang pertama ada masalah kependudukan dan teori pertumbuhan, yaitu ledakan penduduk, tantangan negara berkembang, dan teori Malthus vis realita. Dan yang kedua ada konsep ketenagakerjaan standar BPS, ada penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja, dan penganggur terbuka. Lalu ada metode sensus penduduk yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Dan yang terakhir ada hubungan pengangguran dengan nilai mata uang dolar, yaitu korelasi real negatif, kondisi bullish, dan kondisi bearish. Lanjut kita bahas di sesi 5 yang judulnya konsep pertahanan pangan. Yang pertama kita akan bahas pembangunan ekonomi daerah. Definisinya usaha sistematik dari berbagai pelaku yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tujuan utamanya untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerah tersebut, dan langkah pelaksanaannya menganalisis kondisi realitas daerah, merumuskan kebijakan, menyusun konsep solusi, dan mengeksekusinya menggunakan sumber daya lokal yang tersedia. Yang kedua, faktor penyebab ketimpangan antar wilayah. Yang pertama ada perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antar wilayah. Lalu ada pemutusan atau konsentrasi kegiatan ekonomi hanya pada wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada alokasi dana pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Lalu ada peran pemerintah dalam pembangunan. Yang pertama ada entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Dampak positifnya adalah kelancaran ekonomi, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan, lalu kemajuan SDM dan teknologi. Lalu di sesi 6 kita akan bahas analisis industri. Yang pertama kita akan bahas definisi dan tujuan industrialisasi, yaitu definisinya kegiatan mengubah bentuk bahan organik atau non-organik secara mekanisme atau kimiawi dari barang mentah atau setengah jadi menjadi produk yang nilai mutunya tinggi. Tujuan utamanya mengubah struktur ekonomi demi menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi agar masyarakat lebih makmur. Lalu pembagian makro, industri barang dan industri jasa. Lalu kita akan bahas strategi substitusi impor dan devisa negara. Yang pertama ada industri substitusi impor, yang kedua ada sumber devisa negara berkembang, yang ketiga masalah ketidakstabilan ekspor. Dan di sesi terakhir, di sesi 7 kita akan bahas kebijakan moneter. Pengertian dan tujuan kebijakan moneter yaitu proses mengatur persediaan, penawaran, dan peredaran uang serta kredit oleh bank sentral untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Otoritas tunggal, tujuan utamanya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Target makronya ada di kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional.
Lalu ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, easy money policy, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, tight money policy atau restriktif. Definisi uang beredar dalam sistem moneter Indonesia. Konsep uang dibedakan menjadi mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Pengelompokan uang beredar dibagi atas. Yang pertama ada arti sempit, uang kartal, dan arti luas atau likuiditas perekonomian, dan arti sangat luas cakupan ditambah seluruh komponen uang kuasi baik dalam rupiah maupun mata uang asing milik penduduk bank pada lembaga keuangan non-bank. Sekian materi dari sesi 1 hingga sesi 7 dari saya. Terima kasih.